Nah, untuk mengambil si gambarnya, di sini kita tinggal langsung aja panggil si nama foldernya. Misalkan nama foldernya gambar atau di sini saya membuat nama foldernya img. Langsung saja kita ketik img/logo.svg. Kita save. Kalau misalkan sudah, kita coba buka di bagian si pertemuan 3, lalu kita lihat gimana hasilnya. Nah, ini gambarnya sudah udah terbuka di bagian navbar atau header di dalam website kita. Nah, kalau misalkan kita mau lihat elemennya, kita langsung aja kita buka inspect, lalu kita inspect elemennya. Nah, di sini kita punya tadi bagian header, navbar, dan di sini ada bagian div yang dimana di sini untuk menyimpan gambar dan logo. Kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat sebuah apa namanya navigasi menu atau menu navigasi. Untuk membuat sebuah menu navigasi, kita balik lagi membuat sebuah div di mana di sini bagian untuk menu. Nah, di bagian untuk menu ini kita membuat sebuah UL atau unordered list seperti di pertemuan pertama. Lalu di selanjutnya kita membuat sebuah list yang dimana di sini memiliki dua list. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas di mana si kelasnya ini adalah bernama floatRide. FloatRide ini adalah jadi si float di dalam website itu ada yang dinamakan dengan elemen float. Float itu di mana seperti tadi yang saya jelaskan, apakah si elemennya ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, di sini pun saya membuat lagi float left untuk bagian logo. Nah, di sini tadi ada menu yang dinamakan dengan daftar dan login. Kita langsung ketik aja daftar dan login. Kita save. Kalau misalnya sudah, kita cek hasilnya kayak gimana. Kita langsung buka lagi ke web browser kita langsung reload. Nah, di sini kita belum memasukkan elemen CSS apapun. Makanya sekarang kita belum bisa lihat hasilnya belum seperti apa yang kita inginkan. Nah, kita di sini pengennya si elemen Bukalapaknya itu lebih kecil, lalu menu daftar dan login ada di sebelah kanan. Nah, untuk mengubah gambar Bukalapak atau logo ini dan mengubah menu yang ada di sini menjadi ke kanan, kita langsung balik lagi ke dalam style. Nah, di sini kita ketik .navbar. Untuk elemen selector, kita menyelect elemen navbar, di mana si elemen navbar ini adalah elemen dengan kelas navbar. Nah, misalkan kita pengen si .navbar ini atau si elemen navbar ini memiliki border di bawah. Kayak di sini, si elemen navbar ini punya border di bawah. Kita bisa lihat. Kita langsung ketik aja border bottom adalah 1px solid. Oke, selamat siang Iqbal. Iya, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Siang, Oke. Bu. Siang, Bu. Iqbal, boleh diperkenalkan dulu nggak? Langsung ke get bootstrap-nya dulu. Jadi nggak usah. Jadi mereka copy paste aja Iqbal, biar lebih Langsung mudah. ke bootstrap-nya aja, Bu. Langsung masuk ke bootstrap aja, pengenalan dulu untuk menu-menu. Jadi mereka nggak harus ngoding lagi, tapi langsung copy paste aja. Karena di sana udah lengkap ya. Template udah ada, jadi tinggal langsung kasih ambil dari pengenalan di bootstrap kan ada
berapa tuh ada menunya, ada template-nya, ada navbarnya. Nah itu langsung mereka suruh copy dari sana saja, jadi nggak harus ngoding lagi. Oh, oke, Bu. Nah, ini terusin dulu aja nggak apa-apa, cuman setelah ini nanti langsung masuk ke Get Booster ya. Iya, Bu. Saya cuman Mm. ngejelasin tentang navbarnya aja. Sisanya Nah, langsung oke ke kayak Bootstrap. gitu. Nah, setelah itu langsung bootstrap, nanti langsung ajarin mereka copy paste aja biar langsung jadi gitu. Kita hari ini belajar bikin langsung bikin web yang simple aja ya, sederhana dulu. Nanti ikutin aja Kak Iqbalnya. Oke, boleh dilanjut Iqbal. Oke, Bu. Oke, karena tadi Bu minta langsung ke Bootstrap, kita selesaiin dulu aja yang di style navbar ini ya. Nah, untuk navbar, jadi sekali lagi ya, saya menjelaskan ini hanya untuk kalian nanti paham di bagian Bootstrapnya. Nah, jadi si navbar ini kita manggil si kelas yang ada di sini. Nah, misalkan kita save, langsung kita buka lagi di browser kita reload. Nah, si bagian navbar di sini sudah bakal otomatis dikasih border sama si CSS-nya. Nah, lalu kita di sini mau membuat membuat si logo di sini menjadi lebih kecil. Nah, untuk membuat logonya lebih kecil, di sini kita langsung panggil aja .logo. Nah, jadi di sini kita membuat selektor untuk logo. Selektor logo ini kita membuat si logo ini menjadi lebih kecil. Nah, kita bisa membuat dua selektor. Jadi .logo img. Nah, kalau misalkan ada sebuah CSS yang berbentuk seperti ini, jadi si logo ini, jadi kita menyelect img yang dimana si elemen img ini ada di sebuah eh, elemen yang dimana kelasnya adalah logo. Di sini kita punya img dimana si img ini adalah anak dari elemen logo. Nah, kita lanjut. Untuk membuatnya lebih kecil, kita langsung aja width misalkan kita ikutin aja yang di Bukalapaknya ukuran berapa. Nah, di sini ada stylenya adalah width-nya auto dan height-nya 20 pixel. Kita langsung rubah aja height-nya 20 pixel dan width-nya auto. Kalau misalkan kita sudah ngerubah si panjang dan tingginya, kita langsung buka lagi browser dan kita reload. Otomatis si panjang dan lebarnya sudah diotomatiskan oleh CSS-nya. Nah, untuk di bagian menu, kita di sini ada yang dinamakan float right. Di sini kita membuat sebuah kelas float right dan float left. Ini ada noise deh. Yang noise-nya boleh di-off-kan dulu, admin. Yang ada noise suara, di-off-kan dulu. Nah, terima kasih. Kita lanjut, terus di sini ada float right dan float left. Float ini seperti yang tadi saya jelaskan, itu untuk menunjukkan di mana bagian elemen itu berada. Nah, di sini kita sudah punya float left dan juga float right. Nah, otomatis kalau misalkan sudah kita membuat kelas ini, si elemen yang ada di dalam div ini otomatis akan berada di sebelah kanan. Kita langsung save, buka lagi di browser kita. Nah, otomatis si menu yang sudah kita buat akan ada di sebelah kanan. Nah, untuk lanjut, di sini kita mau membuat sebuah menu. Nah, untuk menu, di sini kita membuat class.menu li. Menu li-nya di sini ada yang dinamakan display.
Kalau misalkan displaynya inline, kita save, reload, nah otomatis si ininya akan menjadi seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari navbar di dalam HTML. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai Bootstrap. Kita langsung aja ke pertemuan Bootstrap. Nah, di Bootstrap sendiri, saya akan menjelaskan apa itu Bootstrap. Jadi Bootstrap adalah framework CSS ya atau kerangka kerja CSS yang kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menampilkan sebuah HTML. Misalkan kita ingin memperindah HTML Mungkin kita. semuanya pada dibuka ya. Semuanya yang di depan laptop silahkan dibuka. Linknya sudah saya kasih di kolom chat. Kalian semua buka, masuk ke get Bootstrap ya. Semuanya masuk. Dan boleh dilanjut biar semuanya mengikuti. Nanti Iqbal step by stepnya dari introduction itu diperkenalkan isi-isinya apa saja. Dan langsung bikin bikin file baru untuk melanjutkan bikin profile ya, maksudnya ya. Iya, Bu. Profile untuk ya. Boleh silakan dari intro, terus nanti boleh bahasanya juga bahas tentang menu-menu yang ada di Bootstrap ya, secara yang sering dipakai aja, yang biasa kita pakai. Oke, Dan Bu. langsung dicontohkan. Oke, makasih Iqbal. Siap, Bu. Nah, untuk penggunaan Bootstrap sendiri, di sini sudah dijelaskan pada link berikut. Jadi di sini kita tinggal mengcopy paste link yang ada di sini, ataupun kita bisa ngedownload si Bootstrap-nya. Tapi di sini saya bakal mencontohkan untuk mengcopy aja langsung. Nah, tapi kalau misalkan kita nge-copy dari si link yang ada pada URL di sini, kita harus menggunakan internet. Kalau misalkan kita nggak menggunakan internet, maka si CSS-nya nggak akan ditampilkan oleh si HTML-nya. Nah, di sini ada copy to clipboard, kita langsung aja klik copy. Nah, seperti biasa, untuk bagian bagian stylenya, kita simpan di sini. Di sininya boleh dihapus saja, dari anonymous sampai integrity. Kita save. Nah, kita kosongkan lagi aja bagian header sampai footer. Kita mulai dari awal. Nah, jadi si elemen Bootstrap ini kita manggilnya adalah link CSS eksternal. Jadi si CSS yang kita gunakan di sini adalah CSS yang milik orang lain. Tapi ini digunakan untuk distribusi open source. Jadi kita bisa gunakan sebebas mungkin. Bisa kita rubah seenak kita. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan JavaScript-nya. JavaScript ini boleh kita copy, boleh juga enggak. Tapi kita disarankan untuk di copy aja. Nah, untuk penggunaan JavaScript di dalam si Bootstrap ini, kita langsung copy aja. Kita copy di atas tag penutup body di sini. Kayak tadi ya, dari anonymous sampai integrity kita langsung hapus aja. Yang lain bisa mengikuti. Ada yang kalau misalnya kecepatan bisa bilangin ke Kang Iqbalnya. Oh, Kang, maaf kecepatan dari yang awal. Oh. Boleh enggak? Kita lanjut aja dari sini ya. Soalnya yang tadi bisa kita langsung start dari sini juga. Nah, untuk penggunaan Bootstrap-nya jadi kayak gini ya. Saya copy di kolom chat. Nah, kalian bisa langsung gunain aja yang ada di dalam kolom chat. Bisa langsung kalian copy ke text editor kalian.
Ke pembahasan selanjutnya, setelah instalasi penggunaan Bootstrap, di sini ada yang dinamakan dengan layout. Kita langsung aja kalau misalkan kalian udah buka si website Bootstrap ini, di bagian navbar kiri kalian bisa langsung ke bagian layout. Nah, di dalam layout, di sini kita diperkenalkan dengan yang dinamakan dengan class container. Jadi, class container ini adalah paling basic, jadi kelas yang paling banyak akan kita gunakan. Jadi, kelas ini adalah kelas di mana kita dapat menggunakan grid system. Jadi, grid system itu di mana kita membuat si websitenya menampilkan sebuah website yang responsif. Nah, contoh penggunaannya ada di sini ya. Div class container. Kita bisa langsung copy aja atau misalkan kita langsung ketik aja. Nah, kalau misalkan sudah, kita langsung ketik di sini div.container. Otomatis si penggunaan kelas container ini sudah didistribusikan oleh si Bootstrap ini. Kalau misalkan kita save, misalkan kita memberi sebuah element H1, kita save, kita buka lagi. Nah, si hello world-nya sudah otomatis bakal diberi jarak oleh si Bootstrap-nya. Jadi nggak akan di pojok kiri atas di sebelah sini, tapi bakal ada menjorok sebelah kanan. Nah, kita lanjut. Di dalam Bootstrap ada yang dinamakan dengan responsivitas web. Jadi ya, kalau misalkan responsivitas web itu apakah si websitenya bakal responsif kalau misalkan kita buka di komputer, laptop, ataupun juga tablet. Soalnya setiap ukuran dari layar HP atau layar laptop itu berbeda-beda, makanya itu memiliki sebuah responsivitas yang berbeda. Nah, kita lanjut. Di sini ada yang dinamakan dengan grid. Nah, grid system itu jadi contohnya kayak apa namanya, tabel ya. Di sini ada kolom, ada pun juga baris. Jadi di sini kita memberikan sebuah baris di mana kolomnya terbagi menjadi 3. Maksimal di dalam Bootstrap itu ada terbagi menjadi 12 kolom. Untuk penggunaan si grid system ini atau responsivitas web, saya membuat sebuah div dengan class row ya, dengan class dot baris. Di sini saya membuat sebuah 12 div atau 12 bagian. Nah, seperti ini. Jadi saya membuat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 ya. Saya membuat sebuah 12 kolom. Nah, jadi penggunaannya seperti ini untuk membuat sebuah responsivitas web. Kita langsung contohkan. Kita langsung kalau misalkan sudah seperti ini, kita buka di bagian website kita. Kita reload. Nah, di sini jadi terbagi menjadi 12 kolom. Jadi misalkan di bagian ini untuk bagian apa, bagian kolom kedua untuk apa, bagian kolom ketiga untuk apa. Nah, tapi kita pun bisa membuat cuma 3 kolom ataupun beberapa kolom sebanyak kolom yang kita butuhkan. Dengan maksimal kolom itu adalah 12 kolom. Kalau misalkan sudah, kita save, kita reload. Nah, sekarang menjadi 3 bagian kolom. Untuk melihat perbedaannya, kita bisa
ketikkan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita kasih background aja. Kalau misalnya udah save, nah jadi terbagi menjadi 3 bagian kolom. Nah, misalkan di sini kita mau membuat sebuah, kalau misalkan kita mau untuk responsivitasnya, untuk penggunaan kolomnya, misalkan di sini call SM3, call SM3. Nah, di sini kita membuat sebuah SM3. Jadi di sini ukuran kolomnya adalah 3 kolom untuk kolom yang pertama. Nah, untuk kolom yang kedua pun memiliki 3 kolom. Begitupun juga kolom keempat. Jadi di sini kita membagi 12 grid menjadi 3 bagian. Nah, untuk membagi 3 berarti kita harus membuat sebuah 3 kolom. Nah, contohnya jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita minimize si browser kita, otomatis dia akan menyusun seperti balok. Nah, jadi akan turun ke bawah. Nah, itu adalah sebuah responsivitas di dalam website. Untuk lanjutnya, responsivitas web, kita lanjut ke bagian selanjutnya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita bakal lihat di penjelasan berikutnya. Oke, sebentar Iqbal. Eh, dikit penjelasan tentang yang disebut dengan responsif ya. Mungkin teman-temannya belum ada yang tahu apa itu responsif. Jadi responsif web itu adalah di mana suatu tampilan dari suatu web itu respon terhadap atau bisa diterima oleh handphone ya. Jadi dia bisa mengikuti ukuran layar yang ada di handphone. Kadang kan kita kalau ngoding berbasis web ternyata ketika dilihat di handphone ada yang mungkin terpotong gambarnya gitu ya, atau terlebih atau nggak cukup gitu. Nah, dengan adanya file coding untuk mengatur respon ini, file yang layout website yang kita buat berbasis desktop itu nanti dia akan bisa diterima menyesuaikan dengan responsif yang ada di handphone. Mungkin seperti itu ya. Ya. Oke, boleh dilanjut Iqbal. Oke, selanjutnya kita mau membahas mengenai layout lagi ya. Nah, di sini saya mau membuat sebuah website profil sederhana. Untuk membuat sebuah website profil sederhana, kita membagi menjadi 3 bagian lagi ya. Tadi ada bagian header, main, dan juga footer. Nah, di bagian main kita memiliki sebuah navbar. Nah, di dalam Bootstrap sendiri kita sudah disediakan untuk membuat navbar secara otomatis. Kita langsung aja ketik navbar, maka otomatis akan diberikan contoh sebuah navbar. Nah, misalkan kita mau membuat navbarnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita membuat navbar seperti ini, kita langsung aja copy si elemennya ke dalam HTML kita. Di sini misalkan saya mau membuat navbar di mana si navbarnya mengenai profil saya. Kita langsung aja copy. Kalau misalkan sudah di copy, kita langsung masukkan elemen yang sudah di copy tadi ke dalam bagian body di elemen HTML kita. Nah, kalau misalkan kita sudah mau copy, otomatis si elemennya bakal terbuat oleh si bootstrap-nya. Kalau misalkan sudah, kita save. Kita langsung buka di elemen HTML kita. Otomatis si navbarnya sudah terbuat. Nah, ini bagian header di mana navbarnya ada di sana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Kang. Nah, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Di sini saya nggak butuh kolom pencarian, jadi kita hapus saja kolom pencariannya. Kita hapus, save. Lalu misalkan di sini saya mau rubah ya.
Nah, di sini di dalam Bootstrap itu ada yang dinamakan dengan drop down. Jadi elemen drop down itu kalau misalnya kita klik, maka ada menu di bawahnya. Nah, di sini menu disabled ini nggak saya butuhkan. Kita langsung aja hapus di elemen yang di sini ya, disable. Ada LI, kita hapus lagi. Save, reload. Nah, udah ada. Nah, misalkan di drop down ini ada sebuah navigasi ya. Misalkan di sini saya memiliki menu pembelajaran. Nah, menu pembelajarannya misalkan ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, kalau misalkan sudah kita buka, nah di sini sudah terubah ya HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jadi penggunaan Bootstrap itu sudah disediakan dari sananya. Kita tinggal copy saja bagian-bagian elemen elemen apa saja yang kita butuhkan. Nah, kalau sudah di sini misalkan saya nggak suka sama warna backgroundnya, kita tinggal ke color scheme. Di sini ada warna-warna background yang sudah disediakan oleh Bootstrap-nya. Misalkan saya pengennya warna biru. Di sini ada yang dinamakan dengan kelas navbar dark PG background primary. Jadi kita tinggal langsung ketikkan saja di elemen nav kita. Nah, di sini kita rubah yang di sini jadi dark. Backgroundnya adalah primary. Kalau misalkan sudah save, kalau sudah di save, kita langsung reload lagi bagian elemen HTML kita. Nah, otomatis si menu yang akan kita rubah menjadi warna biru. Nah, itu adalah navbar di dalam HTML menggunakan Bootstrap. Lalu selanjutnya saya mau membuat sebuah elemen di mana foto saya ada di sini ya. Nah, di sini kita membuat sebuah elemen baru. Nah, untuk lebih mudahnya kita membagi menjadi 3 bagian seperti tadi ya. Di sini saya membuat div, membuat bagian header, di mana headernya adalah bagian navbar. Nah, selanjutnya saya membuat div atau bagian main. Atau bisa seperti ini ya, main. Di sini memiliki div di mana div di sini atau bagian di sini memiliki kelas yang dinamakan dengan container. Nah, jadi si kelas container ini adalah kelas di mana bagian elemen HTML kita bakal diletakkan. Nah, selanjutnya di sini saya mau membuat sebuah gambar. Kita langsung saja ya. Di sini kita langsung image, otomatis di dalam si Bootstrap ini bakal menyediakan si gambarnya. Nah, misalkan di sini saya membuat sebuah image thumbnail. Jadi otomatis si gambarnya bakal diberikan border. Nah, kita langsung copy ya yang dari sini. Langsung copy ke dalam elemen yang di dalam div container kita. Save. Nah, misalkan di sini saya mau membuat mau menambahkan foto saya sendiri. Nah, si foto ini kita langsung save aja ya. Ataupun kalian bisa pakai foto kalian sendiri. Seperti tadi, kita ke folder pertemuan 3 kita. Langsung di sini saya sudah memiliki sebuah folder image. Kita langsung save di dalam folder image itu. Save. Nah, kalau misalkan sudah, otomatis bakal tertambah di folder image kita. Kalau misalkan sudah, kita langsung ketikin saja di search image / theoffice.jpg.
Kalau misalnya sudah save, nah kalau misalnya sudah, kita langsung tinggal reload. Otomatis si gambarnya bakal ditambahkan oleh bootstrap-nya di bagian folder elemen HTML container kita. Nah, karena di sini terlalu besar, kita bisa seperti dulu membuat sebuah atribut yang dinamakan dengan width. Misalkan di sini kita ngasihnya 300 pixel aja, save, reload, otomatis dia bakal ada menjadi 300 pixel ukurannya. Nah, di sini si gambarnya terlalu mepet sama navbar. Untuk merubahnya ada yang dinamakan dengan margin ataupun juga padding. Di dalam Bootstrap sudah disediakan semuanya. Di sini kita tinggal ketik aja margin. Nah, di sini ada margin and padding. Kita buka margin and padding. Ataupun kita langsung buka auto margin ya. Nah, di sini untuk penggunaannya ada di sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun di tengah. Kita bisa menggunakan elemen yang di sini. Ada div deflex. Nah, untuk penggunanya kita div.dStripFlex konten. Nah, ataupun kita bisa menggunakan seperti ini ya. Nah, jadi si gambarnya ada di tengah. Nah, untuk penggunaannya kita di sini menggunakan text center. Jadi si bootstrapnya otomatis bakal memberikan si gambarnya ada di tengah. Terus di sini si gambarnya masih terlalu mepet ke atas. Kita bisa menggunakan MT5. Nah, di sini MT5 itu adalah margin top. Margin top itu ada 5 di sini. Jadi 5% memberikan 5% dari bagian layar kita. Bisa juga kita membuat sebuah MB, ML, ataupun MR. Tapi di sini karena terlalu mepet ke atas, kita menggunakannya MT. Kalau misalnya kita save, kita reload, nah otomatis gambarnya bakal turun ke bawah. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Kang. Bisa, Kang. Nah, kita lanjut. Di sini misalkan saya nggak suka si bordernya kotak ya. Kita tinggal langsung aja kita cari border. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan border radius. Nah, border radius itu jadi memberikan si bordernya ujung dari bordernya nggak terlalu runcing. Misalkan di sini saya mau bordernya rounded circle ya. Jadi di sini adalah si bordernya ada di berupa buletan kayak gitu. Kita tinggal tambahkan di sini di kelas di sini ada image thumbnail, kita spasi. Langsung kita tambahkan rounded circle. Save. Otomatis si gambarnya akan menjadi bulat.
Nah, kita lanjut ya. Saya mau menjelaskan bahwa di sini saya adalah seorang apa. Misalkan di sini kita lanjut membuat sebuah unordered list ataupun kita membuat sebuah paragraf biasa. Misalkan di paragraf ini saya adalah seorang programmer. Kalau misalnya sudah save. Nah, jadi di sini saya adalah seorang programmer, lecturer, dan juga student. Nah, di sini huruf yang sudah kita buat terlalu mepet sama gambar yang ada di atas. Seperti tadi kita tinggal memanggil kelas yang dinamakan dengan MT atau margin top. Di sini misalkan saya memberi margin topnya 2, kita reload. Nah, dia akan memberikan jarak. Ataupun masih terlalu mepet, kita kasih aja 4. Nah, otomatis akan jadi seperti itu. Lalu di dalam Bootstrap ini sudah disediakan dengan format teks. Untuk penggunaannya, kita tinggal ketik lagi di sini ya. Nah, teks. Di sini bakal dijelaskan tentang text alignment, text wrapping and overflow, text transform, dan juga weight and italics. Di sini saya pengen tulisan di sini menjadi lebih tebal hurufnya. Kita langsung aja ke font weight and italics. Nah, di sini untuk membuat ukurannya menjadi tebal, ada kelas yang dinamakan dengan font weight bold. Kita copy, paste, save. Kalau misalnya sudah, kita reload. Nah, otomatis huruf dan juga ukurannya bakal menjadi lebih tebal. Nah, seperti itu. Jadi semua apa yang telah kita pelajari selama ini bakal ada di Bootstrap. Jadi Bootstrap telah menyediakan hal-hal apa saja yang bakal kita perlukan dalam memperindah website kita. Nah, lalu saya pengen background ininya berupa jadi ada agak warna abu-abu ya. Untuk warnanya kita langsung background color di sini. Nah, untuk penggunaannya kita tinggal menggunakan kelas yang dinamakan dengan BG Light. Kalau misalnya sudah save, nah, otomatis kelas yang sudah kita gunakan atau gambar yang telah kita gunakan akan menjadi warna abu-abu. Nah, di dalam Bootstrap pun ada yang dinamakan dengan padding. Padding itu telah kita pelajari pada box model ya. Jadi di box model itu ada padding, margin, dan juga border. Nah, untuk penggunaannya kita dapat menggunakan di sini adalah dinamakan dengan P. P itu adalah padding. P misalkan kita kasih 5, otomatis akan menjadi 5. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut. Di sini saya mau menjelaskan mengenai apa saya itu di bawahnya. Di bawah main, di sini kita membuat sebuah div lagi ya. Membuat sebuah bagian lagi. Di mana di sini menjelaskan tentang mengenai saya. Nah, untuk penggunaannya, kita membuat sebuah div menggunakan row ya. Yang sudah tadi kita jelaskan. Div row, terus di sini kita membuat sebuah div column. Kolomnya ada 2 ya.
Nah, di sini saya membuat dua baris. Jadi baris di sini untuk si judulnya. Dan di sini mengenai penjelasan mengenai saya. Kalau misalkan kita save, reload, kita pakai heading pertama aja, heading 1. Kita save lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalkan di sini untuk mengenai saya pengennya warna putih ya, si backgroundnya. Kita tinggal pisahkan saja dari kontainer yang di atas ini. Untuk penggunaannya, kita tutup div yang di atas, lalu kita buat lagi div di bawahnya. Nah, div di sini kita menggunakan kelas container lagi. Container fluid. Dengan, kalau misalnya sudah, kita menggunakan padding 5 seperti tadi. Kalau misalnya sudah save. Nah, jadi yang di bawahnya akan menjadi warna putih. Otomatis warna background dari si bootstrapnya itu sendiri. Nah, di sini saya punya si menunya terlalu mepet sama paragraf yang di sini terlalu mepet sama si headingnya. Kita kayak tadi, kita kasih margin top. Margin topnya kita kasih 5. Kita save, maka akan dikasih jarak. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai footer. Nah, di footer ini kita buat sebuah bagian lagi menggunakan container fluid, di mana backgroundnya warnanya dark. Kita di sini kasih padding 3 padding aja. Di sini span, di mana si teksnya ini berwarna putih ya. Nah, jadi seperti ini untuk bagian footer. Misalkan kita pengen si teksnya berada di tengah, kita kasih text center, otomatis dia harusnya ada di tengah. Tapi kita harusnya ngasihnya ada di sebelah sini untuk text centernya. Nah, jadi dia bakal ada di tengah. Nah, jadi kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, di sini ada bagian header, bagian utama dari body, dan juga bagian footer. Jadi seperti yang sudah saya awal jelaskan bahwa di dalam pembuatan website itu kita membuat sebuah halaman. Jadi halamannya itu seperti halaman layaknya pada Word ya. Jadi ada bagian header, bagian utamanya, dan juga bagian footer. Nah, misalkan kita di sini mau ngetes si responsivitasnya. Kita langsung ke klik kanan, inspect.
Nah, di bagian inspect ini, sebelah kursor ada yang dinamakan dengan toggle device toolbar. Jadi ngetes apakah apa namanya, si website kita sudah responsif atau tidak. Nah, di sini mengenai website saya si Bootstrap sudah mengotomatiskan untuk meresponsifkan menu navbar saya yang asalnya kalau misalkan saya nggak ngeklik ini, si menunya bakal ditampilkan. Tapi kalau misalkan saya klik, nah jadi menunya ada di dalam menu ini. Nah, jadi kayak gitu. Lalu di bawahnya ya, di sini saya belum ngasih CSM-nya. Jadi dia bakal otomatis terbagi dua. Karena saya cuma membuat dua kolom. Nah, tapi untuk pembuatan responsivitasnya, kita coba buat seperti ini ya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, kita kasih call SM dua-duanya. Kalau misalkan sudah save, kita kasih call SM namanya ya. Atau enggak call SM12, call MD6, call MD juga 6. Di sini call XL 6 dan juga call XL 6. Kita save, kita reload. Nah, otomatis si tulisannya bakal menjadi satu paragraf. Tapi kalau misalkan kita buka lagi, otomatis bakal menjadi dua, terbagi menjadi dua. Nah, penjelasan mengenai responsivitas menggunakan kolom atau grid system di dalam Bootstrap. Di sini ada yang dinamakan dengan SM, medium, dan juga extra large. Jadi SM itu adalah ukuran small. Small itu kita gunakan untuk handphone dan sebagainya. Terus di sini ada medium. Medium di sini kita gunakan untuk tablet dan XL kita gunakan untuk desktop atau komputer. Jadi seperti itu pembahasan mengenai pembuatan layout menggunakan Bootstrap. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, saya sekarang kasih apa namanya? Source code-nya saya bagikan di grup. Nah, si source code-nya sudah saya bagikan di grup ya. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan dulu, mungkin dari tugas yang kemarin ada yang masih belum bisa. Mumpung nanti bisa saya jawab sekaligus di sini. Kang mau nanya, Kang. Boleh kan? Soal yang itu, yang tugas yang di modul itu sama aja kayak yang barusan ya? Tugas Step-stepnya di modul. gitu.
Oh, iya kan masih sama untuk stepnya. Jadi untuk minggu depan kan penyelesaian tugas besar. Jadi menggunakan Bootstrap ya. Misalkan kalian kan sudah punya mockup-nya hari ini atau sudah memiliki mockup yang sudah kalian siapkan. Nah, misalkan saya punya contoh untuk mockup ya. Semuanya maaf, ini saya sambil nyambil ini. Ada ini sebentar. Oke. Bisa dinyalakan dulu semua kameranya. Nah, siapa nih yang ngambil ya? Untuk presentasi. Oke, tadi pembahasan Bootstrap udah sampai bikin profil ya, saya lihat ya, Sudah, Bu. Iqbal ya. Alhamdulillah. Semua bisa mengikuti nggak? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Ternyata lebih mudah ya kalau Insya Allah. pakai Bootstrap ya. Kalian nggak harus ngoding, kesalahan penulisan, kesalahan sintak itu menjadi error kan. Kalau Bootstrap kalian lebih leluasa untuk membuat suatu layout ya seperti itu. Nah, mungkin dari sini bisa jadi bekal untuk kalian membuat website sederhana ya, website sederhana untuk pengganti atau untuk UAS-nya. Jadi UAS-nya kita itu nggak ada UAS tertulis, tapi langsung membuat website untuk dijadikan pengganti nilai. Nah, kira-kira ada masalah kalau misalnya kita membangun suatu website sederhana berisi profil kalian, informasi konten yang akan kalian bagi gitu. Sudah kira-kira bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Bisa ya, alhamdulillah tuh udah bisa jadi web design ya, programmer. Nah, ini minggu ke depan berarti kita udah selesai ya? Minggu ini selesai terakhir kita ya? Iya, Bu. Minggu ini selesai terakhir untuk materi, dan 1 minggu ke depan mungkin sudah persiapan untuk UAS ya atau tugas besarnya. Nah, mungkin nanti format tugas besarnya udah dibagi sama Iqbal belum? Tugasnya? Nanti mungkin soal tugas besarnya menyusul. Nah, itu tugas besarnya dalam bentuk desain itu nanti dikumpulkan. Kita terakhir kapan perkuliahan kalau di jadwal? Untuk yang SP ini? Tanggal 27, Bu. 27, berarti 1 minggu ke depan ya? 1 minggu ke depan lagi ya? Iya, Bu. Ya. Nanti tugas bikin website sederhananya itu selama 1 minggu. Nah, kemarin kan udah saya mintakan untuk membuat desain layout mockup suatu website. Nah, kalian kan sudah punya berarti sudah punya bayangan, oh saya mau bikin website kayak gini. Nah, sekarang tinggal implementnya. Nah, boleh nanti mungkin pengumpulan sebentar. Bagusnya dalam bentuk video atau gimana ya, Iqbal? Boleh kasih saran? Untuk presentasi kan nggak mungkin ya, kayaknya waktunya terbatas dan pesertanya juga banyak banget nih sampai 47. Saya rasa waktunya tidak cukup kalau dipresentasikan. Kalau bikin video aja gimana ya? Video Boleh, presentasi. Bu. Tapi kalau Ya, misalkan buat video mending diperkelompok aja, Bu. Jadi nggak terlalu banyak kita ininya. Tapi kira-kira teman-teman kalau mungkin nggak kerjasama dalam kondisi kayak gini? Maksudnya keberatan atau enggak? Maksudnya mau berkelompok atau mau sendiri-sendiri? Kalau saya sih memang dari zaman dulu, dari zaman itu memang tugas besar itu berkelompok. Cuman emang pada saat masa COVID ini ada beberapa yang komplain agak kesulitan koordinasi gitu. Jadi saya balikan lagi lah. Kalau mau berkelompok mungkin satu tim 3 orang boleh ya? Iya, Bu. Jadi kelompok 3 orang, nanti dibagi saja. Nah, sehingga nanti bisa mengerjakan satu website. Nanti bisa bagi-bagi lah, siapa yang bagian layoutnya, siapa yang bikin desain gitu kan, siapa yang bikin ini, nah seperti itu. Ya, bagaimana yang lain mengikuti? Bisa mengikuti? Ya, bisa, Bu. Nah, jadi mau berkelompok atau mau personal? Kelompok aja. Berkelompok. Oke, bisa ya koordinasinya, saya percayakan sama kalian, bisa menggunakan daring atau apapun. Jadi nanti tugasnya berkelompok, kalian bikin satu website, apapun websitenya, tapi harus ada temanya gitu. Mau seperti yang awal saya bilang,
kalian mau isi kontennya dengan pengetahuan tentang atau tentang bisnis atau tentang e-commerce atau juga tentang sport atau juga tentang apapun lah ya, silahkan konsisten dengan websitenya. Itu nanti bentuk presentasinya dalam bentuk video ya, Iqbal ya, baiknya ya, atau gimana? Iya, bentuk video. Bikin video aja. Video presentasi, nanti videonya yang diminta itu adalah link videonya saja, kalian simpan di drive saja karena kan cukup besar ya. Berapa menit ya presentasi ya? 5 menit cukup? Cukup, Bu. Per kelompok presentasi 5 menit tentang websitenya ya. Tentang isi konten websitenya mungkin ya, terus description job desk tiap orang itu mengerjakan apa gitu. Misalnya kalau 3 orang, saya ini bagian desainnya, misalnya saya ini bagian apanya gitu. Karena itu silahkan nanti di deskripsi di desain. Dan jangan lupa profile kalian itu harus ada di website. Kalau misalnya 3 kelompoknya itu harus ada foto kalian dan nama kalian beserta NPM gitu. Jadi langsung dimasukkan ke sana dan adalah di bawahnya deskripsi tentang bawahnya adalah tugas besar untuk mata kuliah web design gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau presentasinya itu pas UAS, Bu? Ya, presentasinya itu dalam bentuk video saja, video pengumpulan proyeknya. Itu satu kelompok bikin 5 menit, nanti saya tinggal koreksi menggunakan Google Drive. Saya mengoreksi dari file yang sudah kalian kirimkan linknya itu di Google Drive. Jadi biar nggak terlalu waktu ya, karena kalau presentasi untuk banyak kelompok, kalau misalnya hampir 11 kelompok kan ya, 11 atau 12 kelompok untuk presentasi. Saya rasa mungkin nggak kalau presentasi, Iqbal, dengan waktu 90 menit. Presentasi mungkin aja sih, Bu. Mungkin kalau misalnya 15 menit, 15 kali 10, 150 masih kurang. Kita harus ada 2 pertemuan. 2 pertemuan, gimana baiknya. Nanti kita atur lah ya bentuk ininya ya, bentuk pengumpulan tugasnya seperti apa. Nanti mungkin saya sharing, saya discuss dulu mungkin sama Iqbal untuk yang untuk pengumpulan tugas. Oke, sampai saat ini masih ada yang mau tanyakan? Ada kesulitan pada saat belajar, pasti semua punya kesulitan masing-masing yang berbeda ya, khususnya mungkin pada saat error dan segala macamnya. Tapi memang kalian boleh ulik program ini, karena memang kalau mau ini harus banyak ngulik sendiri gitu ya. Error-errornya itu ya harus bisa terselesaikan sendiri. Pada saat kita awal ngoding itu pasti ada trouble, ada misalnya masih pembelajaran yang kita belum tahu apa. Tapi kalau semakin lama semakin kita ulik, itu sama seperti kalian editing apapun lah, editing video, editing apapun kan pasti awal-awalnya kayak kita ngeraba-raba ya, tapi lama-kelamaan kita udah tahu loh ini di sini tempatnya, ini fungsinya seperti ini. Nah, bikin edit program juga sama, website juga sama seperti itu, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada error, kita cari. Dan sekarang media pembelajaran itu banyak sekali, jadi kita tidak bisa terpaku hanya di kelas kita saja. Tapi kalau misalnya error, masih kita bisa cari di link-link yang lain, itu banyak sekali bisa membantu menjawab. Ya, ada yang mau tanya lagi atau tidak? Ya, udah ngerti. Cukup ya. Mudah-mudahan ilmu singkat yang diberikan bisa diserap oleh kalian. Minimal kalian memahami, oh seperti ini ya struktur web, oh seperti ini cara bikin web, oh seperti ini misalnya orang ngedesain web gitu kan. Jadi sudah tahu seperti apa ketika kita ingin membuat satu web. Nah, itu harapan saya, walaupun kalian banyak juga programmer itu non IF, bukan orang IF, tapi dia bisa bikin web gitu ya, bikin program gitu. Itu juga tidak memungkinkan kalian bisa bikin e-commerce sendiri gitu kan. Kalau misalnya bisnis mau jualan misalnya gitu ya, bikin rumah sendiri, rumah jualan, toko jualannya online sendiri, itu sangat memungkinkan karena kalian sudah tahu. Dan masih banyak file-file lain ya, framework lain yang udah jadi
Itu kalian tinggal gunakan karena kalian udah tahu basic HTML-nya, ya itu mudah-mudahan membantu untuk memudahkan kalian mengcustomize ya suatu web seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau enggak? Tidak ada? Saya boleh Untuk pertemuan hari ini, boleh mencontohkan Oke. ya Bu untuk mockupnya. boleh. Silakan. Nah, Ada jadi waktu kita sampai jam 4 ya. untuk pembuatan mockupnya kan misalkan kalian sudah punya mockupnya kalian masing-masing. Misalkan di dalam satu kelompok kalian punya memilih mockup untuk website kalian. Nah, di sini saya punya contoh untuk mockupnya. Jadi misalkan kalian membuat sebuah halaman websitenya sebanyak anggota kelompok kalian. Misalkan satu kelompok kalian punya 3 anggota kelompok. Jadi satu anggota kelompok membuat satu halaman ya. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah mockup yang pernah saya buat. Nah, di sini kalian membuat si bagian websitenya. Nah, misalkan untuk halaman pertama, contohnya kan di sini ada navbar, bagian main, dan juga footernya. Nah, kalian buat untuk setiap websitenya atau setiap halamannya kalian satu kelompoknya oleh satu orang ya. Setiap satu halaman jadi dibuat oleh satu orang. Misalkan di sini saya punya 3 mockup. Nah, kalian membuat berarti 3 halaman. Nah, untuk footernya kalian sertakan aja npm dan nama kalian di bagian sininya ya. Di copyright, nama, npm, dan juga kelas untuk penilaiannya. Nah, untuk video presentasinya, jadi maksimal tadi 5 menit ya dari Ibu. Nanti dikumpulkan di dalam Google Drive. Nanti dikumpulkan aja ke Kang Marcel untuk pengumpulan setiap video presentasinya. Jadi seperti tadi ya, kalau misalkan kalian udah ada mockup, kalian buat mockupnya. Kalau bisa kalian persisin aja mockup kalian sama website HTML kalian. Jadi kayak tadi ada navbar atau header, terus ada bagian utama dan juga bagian footer. Jadi contohnya seperti itu. Penggunaannya bisa menggunakan Bootstrap ataupun kalian boleh pakai style kalian sendiri, itu terserah kalian ya. Tapi lebih nilai kalau misalkan pengen nilai plus ya kalian pakai aja Bootstrap-nya. Kalian implementasikan Bootstrap kalian ke dalam website HTML kalian. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mau nanya kan, Boleh kan? kalau itu tuh jadi tiap halaman dikerjakannya setiap anggota kelompok gitu Iya, per jadi halamannya. satu halaman ditugaskannya jadi satu anggota, misalkan satu kelompok kalian ada 3 anggota, jadi kalian bikin 3 halaman, setiap halamannya dibuat oleh satu orang, jadi kayak gitu kan. Oh, oke. Makasih Kang. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lainnya? Kang mau nanya, Boleh. kan untuk bagian footer itu tadi harus ada nama dan lain sebagainya. Iya. Nah, untuk setiap halaman yang dibuat sama setiap anggota itu berarti footernya masing-masing ya, Kang? Iya, jadi masing-masing. Untuk misalkan halaman home-nya dikerjakannya oleh siapa, terus halaman produknya diciptakan untuk oleh siapa. Nah, jadi setiap halaman oleh satu anggota kelompok kalian, footernya jadi masing-masing ya. Oh ya, makasih Kang. Oke, sama-sama. Nah, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, saya kirim format penilaiannya dan format pengiriman tugas besarnya ya ke grup.
mungkin kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan dulu sampai sini ya. Boleh di absen ulang tadi sama yang baru masuk untuk menuliskan. Oke, boleh mungkin dinyalakan dulu kameranya semua ya. Siapa yang bagian screenshot ini, screenshot biar kita dapat hari ini siapa aja yang hadir. Oke, bagian siapa nih? Marcel mungkin ya. Marcel bisa print screen mungkin print screen laptopnya sampai apa monitornya mungkin. Baik Bu, bentar Bu. Oke, yang lain juga boleh sih print screen kalau mau di-share di grup. Untuk kehadiran aja kita hari ini semuanya. Oke, sudah siap semuanya dinyalakan. Videonya masih Anggi, Anissa, David, Devania, Dinda, Diva, Wiki, Eva, Gali, Gumelang, Haris, Iqbal, Kalia, Kalila, Leli, Ukti, Lydia, Muhammad, Tiara, Nada, Nadia, Nur Asyifa, Putri. Ini masih off nih. Apalagi nih Rek A nih, siapa nih Rek A? Terus ada Ika, Rizky, Salsabila, Terma, Teresa, Widya, Yulia, Zukia. Udah nyala semua nih kameranya? Kita screenshot dulu untuk kehadiran hari ini. Mungkin mudah-mudahan ada manfaat kehadiran teman kita hari ini. Jempolnya, apa nih Marcel yang ambil ya? Jempolnya. Kalau diambil kasih aba-aba Marcel. Di mute kayaknya nih sama Marcel, nggak kedengeran suara Marcel. Oh iya, 1, Oke. Akan 2, 3. Oke. Nggak ke bawah semuanya Ibu. Oh, nggak ya. Nggak ke bawah semuanya. Dua kali aja. 2 kali. Nggak apa-apa. Oke, ambil aja. Dia kan ada berapa halaman tuh. Sudah? Bentar Bu. Print screen bisa kan ya, Marcel? Print screen? Bisa Bu. Ada print screen di laptopnya itu paling atas ada PRNT kalau nggak salah SCR. Nah itu tekan, itu dia akan nge-print screenshot. Nanti pindahkan langsung ke WhatsApp grup